Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Hakikatnya sahabat beriman, segala yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki manfaat yang luar biasa bagi hidup seorang manusia, termasuk dari hal-hal yang selama ini kita jalani tanpa kita tahu bahwa segalanya memiliki manfaat dan rahasia yang tersembunyi. Seperti halnya sholat. Sholat merupakan ibadah wajib bagi seluruh muslim di dunia ini. Bahkan Allah telah mengatur segalanya termasuk waktu sholat, yang tanpa kita tahu ternyata terdapat fakta luar biasa dari ketetapan waktu sholat ini. Lantas apakah itu sahabat beriman? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah fakta ilmiah di balik waktu sholat yang harus kamu pahami, versi dari Magenta Islam. Sholat adalah suatu kewajiban dari Allah atas setiap orang beriman. Bahkan sholat merupakan batas antara iman dan kafir. Demikian kerasnya perintah sholat ini sehingga orang yang melalaikannya dicap sebagai penghancur agama. Firman Allah, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Rasulullah menjadikan sholat sebagai tiang kedua dari tiang-tiang bangunan Islam yang kelima, seraya berkata, Islam didirikan di atas 5 tiang, yaitu bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, serta berpuasa di bulan Ramadan. Di balik wajibnya melaksanakan sholat fardu, sahabat beriman, ternyata dari waktu sholat yang 5 waktu itu terkandung banyak hikmah yang bisa kita dapatkan, dilihat dari faktor kesehatan, ilmu pengetahuan, psikologi, dan masih banyak lainnya. Kalian juga bertanya-tanya sekarang sahabat beriman, maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Waktu subuh. Meskipun hanya 2 rakaat, sahabat beriman, sholat subuh menyimpan banyak rahasia yang dahsyat, baik dari segi rohani, kesehatan, dan kesuksesan hidup. Pada waktu subuh, alam berada dalam spektrum warna biru muda yang bersesuaian dengan frekuensi tiroid atau kelenjar gondok. Dalam ilmu fisiologi atau ilmu faal, salah satu dari ilmu biologi yang mempelajari berlangsungnya sistem kehidupan, tiroid mempunyai pengaruh terhadap sistem metabolisme tubuh manusia. Warna biru muda juga mempunyai rahasia tersendiri berkaitan dengan rezeki dan cara berkomunikasi. Mereka yang masih tertidur nyenyak pada waktu subuh akan menghadapi masalah rezeki dan komunikasi. Mengapa demikian? Karena tiroid tidak dapat menyerap tenaga biru muda di alam ketika roh dan jasad masih tertidur. Pada saat azan subuh berkumandang, tenaga alam ini berada pada tingkatan yang optimum. Tenaga inilah yang kemudian diserap oleh tubuh kita, terutama pada waktu ruku dan juga sujud. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpagi-pagilah kalian dalam menunaikan salat subuh karena itulah pahala yang paling mulia. Hadis riwayat Tirmizi. Bangun pagi untuk melaksanakan sholat subuh pun mampu menormalkan kinerja saraf dan otak. Apalagi saat pagi hari kadar ozon cukup tinggi yang mampu membantu aktivitas saraf dan otak, termasuk mengurangi resiko penyumbatan pembuluh darah dan serangan jantung. Waktu zuhur.
Alam berubah menguning dan ini berpengaruh kepada perut dan sistem pencernaan manusia secara keseluruhan. Warna ini, sahabat beriman, juga punya pengaruh terhadap hati. Warna kuning ini mempunyai rahasia berkaitan dengan keceriaan seseorang. Jadi bagi mereka yang selalu ketinggalan atau melewatkan sholat zuhur, berulang kali akan menghadapi masalah dalam sistem pencernaan serta berkurangnya keceriaan. Selain itu, sahabat beriman, menjalankan sholat zuhur bisa mengistirahatkan tubuh sejenak setelah beraktivitas di sekolah atau kantor. Kerja jantung pun dapat diistirahatkan sehingga dapat menjalankan fungsinya kembali dengan baik. Sholat zuhur yang wajib dilakukan pada jam 11 hingga 1 siang akan membuat jantung dan usus kecil jadi lebih sehat. Keajaiban sholat tidak hanya membawa kebaikan bagi paru-paru kita, tapi juga jantung dan usus kecil, di mana waktu zuhur juga adalah waktu kita penuh dengan rasa stres karena aktivitas. Bukankah sangat luar biasa, sahabat beriman? Asar. Waktu sholat asar dimulai ketika keadaan bayangan sesuatu sama panjang dengannya, sampai saat matahari menguning atau memerah. Waktu ini bisa memanjang sampai terbenam matahari karena dahruri atau darurat. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mendapati 1 rakaat dari sholat subuh sebelum terbitnya matahari, maka sungguh dia telah mendapati sholat subuh. Barang siapa yang mendapati 1 rakaat dari sholat asar sebelum terbenamnya matahari, maka sungguh dia telah mendapati sholat asar." Muttafaq alaih. Alam berubah warnanya menjadi jingga atau oranye, yaitu warna antara merah dan kuning. Hal ini berpengaruh cukup signifikan terhadap organ tubuh, yaitu prostat atau kelenjar eksorin. Pada pria jantan, fungsi utamanya adalah untuk mengeluarkan dan menyimpan sejenis cairan yang menjadi 2/3 bagian dari air mani, rahim, ovarium atau indung telur atau kelenjar kelamin wanita, dan testis atau kelenjar kelamin jantan, yang merupakan sistem reproduksi secara keseluruhan. Tubuh manusia pun akan mengalami transisi akibat perubahan suhu dari panas menjadi dingin di waktu asar. Saat itu, proses metabolisme tubuh sedang bekerja. Salah satu prosesnya meliputi pengeluaran cairan yang tidak bermanfaat dari tubuh. Gerakan duduk dalam sholat bisa merangsang kandung kemih untuk bekerja lebih baik. Ini akan menyebabkan pengeluaran urin lebih lancar. Selain itu, sahabat beriman, warna orange di alam juga mempengaruhi kreativitas seseorang. Orang yang sering ketinggalan waktu asar akan menurunkan daya kreativitasnya. Di samping itu, organ-organ reproduksi ini juga akan kehilangan tenaga positif dari alam tersebut. Waktu maghrib. Waktu sholat maghrib mulai dari terbenamnya matahari hingga hilangnya awan merah. Warna alam kembali berubah menjadi merah. Sering pada waktu ini kita mendengar banyak nasihat orang tua agar tidak berada di luar rumah. Nasihat tersebut ada benarnya karena pada saat maghrib tiba, spektrum warna alam selaras dengan frekuensi jin dan juga iblis. Pada waktu ini, jin dan iblis amat bertenaga karena mereka bergema atau ikut bergetar dengan warna alam. Mereka yang sedang dalam perjalanan sebaiknya berhenti sejenak dan mengerjakan sholat maghrib terlebih dahulu. Hal ini lebih baik dan lebih selamat karena pada waktu ini banyak gangguan atau interferensi sampai interaksi antar gelombang dalam satu daerah bisa membantu dan merusak, atau terjadi tumpang tindih 2 atau lebih gelombang yang berfrekuensi sama atau hampir sama dan bisa menimbulkan fata morgana yang bisa mengganggu mata atau penglihatan kita. Demikianlah ringkasnya hubungan antara waktu sholat dengan warna alam. Manusia sebaiknya sadar akan pentingnya tenaga alam ini. Faktor-faktor inilah yang mendasari kegiatan meditasi seperti Tai Chi, Qigong, dan sebagainya. Kegiatan meditasi ini juga dilakukan untuk menyerap tenaga-tenaga alam ke sistem tubuh manusia. Betapa Allah begitu cinta dengan hambanya, sahabat beriman.
Waktu Isya. Pada waktu ini alam berubah menjadi nila dan selanjutnya menjadi gelap. Waktu Isya mempunyai rahasia ketentraman dan kedamaian yang frekuensinya sesuai dengan sistem kontrol otak manusia. Mereka yang sering ketinggalan waktu Isya akan sering merasa gelisah. Untuk itulah ketika alam mulai diselimuti kegelapan, kita dianjurkan untuk mengistirahatkan tubuh ini. Dengan tidur pada waktu itu, keadaan jiwa kita berada pada gelombang delta dengan frekuensi di bawah 4 Hz. Dan seluruh sistem tubuh manusia memasuki waktu rehatnya. Selepas tengah malam, alam mulai bersinar kembali dengan warna-warna putih, merah, jambu, dan kemudian ungu. Perubahan warna ini selaras dengan kelenjar pineal atau mata ketiga, sebuah kelenjar endokrin atau kelenjar pituitari, talamus, dan fungsinya mencakup sensasi, menyampaikan rasa khusus dan sinyal motor ke korteks serebral. Bersama dengan pengaturan kesadaran, tidur dan kewaspadaan, dan hipotalamus dengan berbagai fungsi yang sangat peka terhadap steroid, glukokortikoid, glukosa dan juga suhu. Maka sebaiknya kita bangun lagi pada waktu ini untuk mengerjakan sholat malam atau tahajud. Sungguh luar biasa ya sahabat beriman. Lalu masihkah kalian ragu sekarang sahabat beriman? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.